Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas persamaan trigonometri yang bentuknya A kali sin X tambah B kali cos X sama dengan C. Jadi di sini ada penjumlahan sin tambah cos. Nah, bentuk yang ini ya saya tulis ini A kali sin X tambah B kali cos X sama dengan C. Jadi bentuk yang di sebelah kiri ini kalian ubah menjadi K kali cos buka kurung X kurang alfa sama dengan C. Nah, dimana K-nya ini itu rumusnya adalah K itu sama dengan cos maaf. K itu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan alfa ini itu rumusnya adalah alfa sama dengan tan inverse dari A per B. Nah, ini rumus yang digunakan untuk menyelesaikan soal persamaan trigonometri dengan bentuk seperti itu. Oke, contohnya di sini tentukan himpunan penyelesaian dari 2 kali cos X tambah 2 kali sin X sama dengan 2 dengan X yang diminta itu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, caranya ya, di sini kita tulis 2 kali cos X tambah 2 kali sin X sama dengan 2. Karena ini kan penjumlahan, terus 2-nya ini dikalikan dengan cos, terus ini 2 kali sin. Maka 2 yang di depan cos dan 2 di depan sin, dan di sebelah kanan ini itu bisa kita bagi menjadi 1. Jadi semua ruasnya dibagi dengan 2 sehingga kita peroleh cos X tambah sin X sama dengan 1. Kalau sudah menjadi bentuk seperti ini sudah berubah menjadi bentuk umum. Tadi kan bentuk umumnya A kali sin X tambah B kali cos X sama dengan C, dimana A itu yang di depan sin, B itu yang di depan cos. Nah, karena soalnya ini dia cos lebih dulu, ini kan penjumlahan nih. Misalkan saya punya 2 ditambah 1 dan 1 tambah 2, kan dua-duanya ini dia menghasilkan jawaban yang sama yaitu 3. Jadi untuk sin X tambah cos X atau cos X tambah sin X itu dia bersifat komutatif, diperbolehkan bertukar behurupan posisi. Jadi ini A-nya bisa kita bilang itu adalah 1. Jadi di sini A-nya itu sama dengan 1, B-nya juga sama dengan 1. Fleksibel. Walaupun di soal atau di rumus itu A-nya itu yang di depan sin, berarti ini adalah A, sedangkan ini adalah B. Karena apa? Nanti kan ada rumus mencari alfa, itu kan A per B, dimana A itu adalah sin, B itu adalah cos. Ingat ya, kan tan itu adalah sin per cos. Nah, jadi sin terlebih dahulu baru cos. Jadi tidak boleh terhuruf. Nah, sekarang ini saya hapus. Kita akan mencari nilai K karena rumusnya itu akan diubah menjadi, jadi bentuk yang ini itu akan diubah menjadi K kali cos buka kurung X ini variabel dikurang alfa sama dengan C. C-nya ini nanti adalah 1. Ya, C itu yang di sebelah kanan, ruas kanan. Jadi K itu tadi rumusnya akar A kuadrat tambah B kuadrat, dimana A-nya itu milik sin. Berarti 1 kuadrat tambah B itu miliknya cos, juga 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1 tambah 1 sama dengan akar 2. Jadi nilai K-nya itu adalah akar 2. Sedangkan alfanya itu adalah tan inverse A per B. Apa ini artinya? Jadi tan berapa? Ya, kita masukkan dulu ini A-nya tadi 1, B-nya itu juga 1. Berarti
tan inverse, ini pangkat min 1. 1 bagi 1 itu 1. Jadi tan berapa, jadi artinya tuh seperti ini. Tan berapa yang hasilnya itu 1. Jadi 1 ini adalah yang ini. Misalkan saya punya tan inverse akar 3. Nah, itu berapa? Berarti artinya itu sama aja dengan tan alfa berapa yang hasilnya itu akar 3. Kayak gitu. Jadi bla bla bla. Alfanya ini yang harus kita cari. Jadi tan berapa kira-kira yang hasilnya itu sama dengan 1. Yaitu tan 45. Jadi alfanya itu 45 derajat. Tannya tidak perlu lagi ditulis. Jadi alfanya 45 derajat. Sehingga nanti bentuk ini itu akan berubah menjadi K-nya tadi akar 2 kali cos X itu variabel tetap alfanya 45 sama dengan C. C-nya itu yang di ruas kanan yaitu 1. Nah, bentuk ini nanti kita selesaikan menggunakan persamaan trigonometri cos X sama dengan cos alfa. Oke, jadi kita selesaikan. Pertama, di sebelah kanan, di sebelah kiri ini dia harus single. Artinya di sini cosnya itu harus sendiri, di depan cos harus tidak ada angka. X kurang 45 derajat. Nah, berarti akar 2 ini harus pindah menjadi 1 per akar 2 karena dia kali pindah menjadi bagi. Sedangkan ini akar itu kan tidak diperbolehkan berada di posisi penyebut, maka kita harus rasionalkan dengan mengalihkannya dengan akar 2 per akar 2 sehingga kita peroleh di sini cos X kurang 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2. 1 per 2, ini akar 2 kali akar 2 ikan sama dengan akar 4. Akar 4 itu 2, sedangkan 2 yang di atas ini taruh di sampingnya. Nah, kira-kira cos berapa yang hasilnya itu setengah akar 2? Kita harus mencari alfa di sini. Bukan yang ini yang diambil, tapi cari lagi cos berapa yang hasilnya setengah akar 2, yaitu 45 derajat. Nah, kebetulan sama. Maka kita masukkan ke rumus. Rumus untuk cos itu ada 2. Sin dan cos persamaan trigonometri itu rumusnya ada 2 untuk menyelesaikannya. Yang pertama di sini yaitu X. Di sini posisi X-nya adalah ada min 45. Jadi tulis X kurang 45 derajat sama dengan alfa. Alfanya di sini adalah 45. Jadi 45-nya tuh yang saya tulis yang ini alfanya. Kalau yang ini yang di bawah. Nah, 45 ditambah K dikali 360. Sedangkan di sini posisi X harus sendiri, maka min 45 ini pindah ruas menjadi 45 derajat tambah 45 derajat tambah K dikali 360 derajat. Sehingga kita peroleh X-nya 90 tambah K kali 360 derajat. Ini untuk rumus yang pertama. Kita masukkan nilai K sama dengan 0. Maka kita peroleh X-nya 90 derajat. Ketika kita masukkan X-nya sama dengan 1, itu udah lebihan daripada 360 karena batas minimalnya itu 360. Maka di sini untuk K sama dengan 1 tidak memenuhi. Tapi tetap kita tulis ini 450 derajat. Nah, yang ini untuk K sama dengan 1, X-nya tidak memenuhi, namun untuk K sama dengan 0 itu dia memenuhi. Lanjut ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua berarti X kurang 45 derajat. Untuk cos itu dia positif alfa dan negatif alfa. Itu rumusnya, tolong diingat. Min 45 ditambah K dikali 360 derajat. Berarti sama seperti tadi, min 45 yang di sebelah kiri itu harus dipindah ruaskan sehingga X-nya sendiri. Nah, berarti X-nya sama dengan utang 45 dibayar 45 berarti 0, maka sisa X sama dengan K kali 360
derajat. Nah, seperti ini. Jadi dia untuk persamaan bisa seperti ini bentuknya. Jadi jangan kaget. Langsung kita masukkan ke K sama dengan 0. Maka diperoleh X-nya di sini 0 kali 360 derajat itu 0 derajat. Dan dia memenuhi karena ada tanda sama dengan. Di soal-soal sebelumnya kita tidak pernah menemui untuk nilai X yang menjadi batas bawah dan batas akhir seperti ini. Nah, sekarang kalau K-nya sama dengan 1, apakah dia memenuhi? Dia juga akan memenuhi karena 1 kali 360 itu adalah 360, sedangkan 360 pun ada garis bawahnya ini, ada sama dengannya, maka dia akan memenuhi. Kalau K sama dengan 2, jelas tidak akan memenuhi karena sudah lebih dari 360. 2 kali 360 itu 720, sehingga tidak akan saya tulis ya di sini. Sehingga kesimpulannya, himpunan penyelesaian untuk 2 cos X tambah 2 sin X sama dengan 2 dengan batas nilai X-nya dari 0 sampai 360 yang memenuhi itu adalah 0 derajat yang pertama, yang kedua 90 derajat, habis itu 360 derajat. Ada 3 buah penyelesaian yang memenuhi persamaan tersebut. Oke. Persamaan selanjutnya bentuknya itu yang kuadrat. Jadi misalkan saya punya sin kuadrat X tambah sin X tambah C sama dengan 0. Nah ini dia itu, atau misalkan cos kuadrat X tambah cos X tambah C, terus ini tan kuadrat X tambah tan X tambah C sama dengan 0, seperti itu. Nah, ini bentuknya itu adalah bentuk kuadrat. Kayak persamaan kuadrat kalian pelajari waktu kelas 10 itu X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini menyelesaikannya itu kan harus difaktorkan atau menggunakan rumus ABC dan seterusnya. Nah, ini perhatikan sama juga caranya, namun kita bisa memisalkan sin X, ini kan sin kuadrat. Kalau dia sin kuadrat X, artinya sinnya yang kuadrat, bukan X-nya. Ini sin kuadrat X itu sama dengan sin X kali sin X. Tapi kalau dia sin X kuadrat, maka artinya di sini X-nya yang kuadrat. Penulisan kuadrat, sekali lagi saya tekankan, kalau 5 negatif 5 kuadrat artinya negatif 5-nya yang dikuadratkan. Terus kalau ditulis seperti ini artinya hanya 5-nya saja yang dikuadratkan. Kalian selesaikan ini menjadi min 25, bukan positif 25. Oke, sama seperti sin. Kalau kalian tulisnya sin X kuadrat seperti ini, artinya X-nya yang kuadrat, bukan sin-nya. Tapi kalau kalian menuliskan sin kuadrat X, atau bisa seperti ini, sin X kuadrat. Nah, ini sama nilainya. Artinya kalau sin X, terus kalian kurungi sin X-nya, dan kalian pangkatkan, artinya sin-nya yang berpangkat. Tapi kalau kalian tulis seperti ini, itu tuh X-nya yang berpangkat. Tolong tulisan matematikanya diperhatikan. Jadi sin kuadrat X tambah sin X tambah C, ini menyelesaikannya nanti difaktorkan. Ya, jadi di sini sin X, di sini sin X. Boleh kalian misalkan sin X-nya nanti di sini menjadi huruf selain X, karena gak boleh X-nya di double. Jadi misalkan di sini misal sin X-nya itu nanti sama dengan 2. Huruf bisa sama dengan P. Seperti itu. Jadi di sini ditulis P tambah berapa misalkan di sini. Nah, seperti itu difaktorkan. Nah, sebagai contoh, contohnya tan kuadrat X tambah 2 kali tan X dikurang 3 sama dengan 0. Ini bisa kalian misalkan atau langsung. Jadi, ini saya langsung saja. Nah, sekarang kalau dia kuadrat di sini, maka kalian tulis tan X, ini 1 tan X. Sama seperti kayak X kuadrat tambah 4X tambah 4 tadi, itu kan kalian harus nulisnya
X kayak gitu kan, mengikutin di sini yang di depan. X-nya kan kuadrat, berarti kalian tulis 2 seperti ini. Kalau ini tan-nya yang kuadrat, maka ditulislah tan-nya 2 kali di depan setiap kurung. Nah, setelah itu bagaimana caranya? Itu kalian cari di sini min 3. Min 3 ini ya, itu perkalian. Perkalian berapa yang hasilnya min 3? 1 kali min 3 atau min 1 kali 3 positif. Hanya 2 itu pilihan kalian. Setelah itu kalian pilih salah satunya. Jika dikali itu hasilnya min 3. Nah, sekarang kalau ditambah hasilnya itu positif 2. Yang mana jadinya? 1 tambah min 3 kah? Atau min 1 tambah 3 kah? Yaitu pilihannya yang di bawah sini. Hutangnya 1, bayari 3, maka sisanya 2. Maka di sini pasangannya min 1 dan positif 3. Berarti tulis min 1 positif 3. Terus sama, bikin pembuat 0. Jadi tan X kurang 1 itu sama dengan 0. Maka tan X-nya sama dengan positif 1. Min pindah jadi plus. Kalau yang di sampingnya tan X tambah 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh tan X-nya sama dengan min 3. Nah, ingat di tabel kalian itu kan tan tertinggi itu adalah positif 1. Sedangkan untuk tan terendahnya itu adalah negatif 1. Jadi nilai tan itu, alfanya itu bergerak dari min 1 sampai 1 positif. Nah, sedangkan nilai tan yang di sini itu adalah tan X-nya sama dengan 1 dan tan X-nya sama dengan min 3. Nah, min 3 ini tidak memenuhi nilai alfa yang diminta pada persamaan tan. Nilai-nilai sudut tan istimewa itu kan hanya bergerak di antara min 1 sampai 1. Coba lihat di tabel trigonometri dari 0 derajat sampai 360, dia tidak memiliki nilai negatif 3. Yang paling rendah itu adalah negatif 1 dan paling tingginya adalah 1. Nah, jadi tan yang kita pakai itu adalah tan X sama dengan 1. Nah, berarti di sini kita tulis kembali tan X sama dengan 1, berarti tan X sama dengan tan berapa yang hasilnya itu 1, yaitu tan 45 derajat. Nah, rumus tan itu hanya ada 1, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 180. Ingat, untuk tan hanya 180, K kali 180. Maka di sini alfanya kita punya 45 derajat ditambah K dikali 180. Nah, kita substitusikan nilai K dari 0. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 45 derajat. Untuk K sama dengan 1, kita peroleh X-nya sama dengan 1 kali 180 itu 180 ditambah 45 menjadi 225 derajat. Ini masih memenuhi. Terus kita lanjut, K sama dengan 2, itu X-nya sama dengan 2 kali 180 itu 360. 360 ditambah 45 itu lebih, yaitu 405 derajat, dimana ini tidak memenuhi, sehingga nilai himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan tan kuadrat X tambah 2 kali tan X kurang 3 sama dengan 0 ini adalah 45 derajat dan 225 derajat. Seperti itu. Oke. Bentuk yang ketiga itu cos 2x kurang 3 kali sin x kurang 1 sama dengan 0 dengan batas 0 derajat sampai 360 derajat. Ini perhatikan. Ini persamaan itu tidak memenuhi bentuk yang kita bahas tadi di awal, yang A sin x tambah B cos x sama dengan C itu tidak memenuhi karena dia pengurangan di sini 1. Yang kedua, itu yang kita bahas yang bentuk kuadrat juga tidak
ada kuadratnya di sini. Ini tuh cos 2x, jadi 2 kali x, bukan kuadratnya cos. Nah, maka bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Nah, ada seharusnya waktu kelas 10 ini dibahas. Itu ada namanya identitas trigonometri. Nah, ini harus kalian ingat, atau ya harus kalian ingat. Ini ada beberapa bentuk. Yang pertama yang sering keluar itu adalah sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Jadi sin dan cosnya dikuadratkan, terus mereka ditambah, itu nilainya sama dengan 1. Kalian bisa membuktikannya atau cari di Google nanti pembuktiannya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu adalah sin 2x. Jadi ini sudut rangkap. Ini akan dibahas nanti menggunakan rumus selanjutnya. Itu sin 2x itu rumusnya hanya ada satu, yaitu 2 kali sin x kali cos x. Jadi dikali 2 kali sin x cos x. Tidak ada penjumlahan atau pengurangan, semuanya dikali ini. Yang ketiga itu adalah sudut rangkap cos 2x. Nah, kalau 2x seperti ini, maka itu namanya sudut rangkap. Jadi sin sudut rangkap, cos sudut rangkap, kayak gitu. Itu rumusnya ada 3 di sini. Yang pertama itu adalah cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Yang kedua itu adalah 1 kurang 2 kali sin kuadrat x. Dan yang ketiga itu adalah 2 kali cos kuadrat x kurang 1. Nah, selanjutnya tan. Tannya di sini 1 ditambah tan kuadrat x itu nilainya sama dengan secant kuadrat x. Terus kalau dia ditanya secant kuadrat x, ya di sini misalkan di sini kebalikan. Di sini bukan. Di sini maksudnya 1 tambah kotangan, kebalikan dari tan, kotangan kuadrat x, itu maka kebalikan dari, bukan kebalikan, apa sih? Ini secant, berarti ada cosecant kuadrat x-nya. Jadi kalau dia 1 tambah tan kuadrat x itu sama dengan secant kuadrat x. Kalau dia 1 tambah kotangan kuadrat x itu sama dengan cosecant kuadrat x. Nah, terus identitas yang lain itu sudah kalian pelajari. Ini ada sin kuadrat sin sudut rangkap, cos sudut rangkap, maka di sini juga ada tan sudut rangkap, lupa. Tan sudut rangkap itu rumusnya 2 kali tan x per 1 kurang tan kuadrat x. Nah, terus sebagai tambahan di sini sudah kalian pelajari juga di awal-awal, itu adalah tan. Tan itu dia sin per cos x. Terus kalau secant x itu sama dengan 1/per cos x. Kalau dia cosecant sama dengan 1/per sin x. Terus terakhir kalau dia kotangan x itu sama dengan 1/per tan x. Nah, ini semua nih, identitas ini harus kalian ingat semuanya tanpa terkecuali, karena misalkan ada bentuk-bentuk soal yang harus membuktikan ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, maka kalian harus menggunakan ini, mengutak-atik rumus ini sekira dia bisa menyelesaikan soal tersebut. Nah, sekarang soalnya di sini cos kuadrat x. Yang bakalan kita pakai itu adalah rumusnya yang ini, identitas yang ketiga. Ya, cos sudut rangkapnya. Nah, supaya bisa diselesaikan, artinya
ini itu bisa kita ubah menjadi bentuk yang ini, karena ini sin kan, sin, maka kita bisa mengubahnya dalam bentuk seperti ini supaya jadi sudut kuadrat. Di contoh sebelum ini, contoh kedua tadi dia bentuk kuadrat. Nah, supaya bisa diselesaikan kita bisa menggunakan ini. Kenapa tidak menggunakan yang nomor 1 dan nomor 2? Nomor 3. Karena di sini ada cos kuadrat sedangkan di sini sin. Ya, kalau di sini kuadrat terus sini sin nanti kada nyambung. Kecuali di sini cosnya itu tidak ada kuadratnya, maka akan bisa diselesaikan menggunakan cara penyelesaian soal contoh pertama tadi. Jadi yang kita pakai itu adalah yang kedua ini, yang ada sinnya yang kuadrat. Seperti itu. Oke, lanjut. Berarti ini cos 2x ini itu akan berubah menjadi 1 kurang 2 kali sin kuadrat x. Terus dikurang dengan 3 kali sin x kurang 1 sama dengan 0. Nah, kita hapus kurungnya di sini. Jadi di sini menjadi, ini kita susun ya. Jadi min 2 kali sin kuadrat x kurang 3 kali sin x. Ini min 1 saya tulis, sedangkan 1 yang di depan ini saya pindahkan. Karena di sini itu tidak ada tanda apapun di depannya, berarti dia positif. Kita pindah jadi plus 1, karena harus berdampingan seperti ini, harus ada operasi penjumlahan atau pengurangan yang ada. Jadi di sini kita peroleh min 2 kali sin kuadrat x kurang 3 kali sin x. Ini 0. Hutang 1, bayari 1, dia 0. Nah, lalu bagaimana cara memfaktorkannya? Ini sin kuadrat dan sin. Contoh seperti ini. A kuadrat dikurang A. Itu kan cara memfaktorkannya, berarti A kali A kali A kan A kuadrat. Kurang A, berarti di sini kurang 1. Karena A kali 1 itu A. Sama, berarti ini sinnya kita keluarkan 1. Terus min 2-nya kita taruh di dalam. Dan sisanya di sini adalah sin x. Karena sin kali sin itu sin kuadrat. Terus dikurangnya dikurang 3. Kenapa? Min 3 dikurang 3 dikali sin itu min 3 sin x sama dengan 0. Nah, bagaimana nih cara membuat pembuat nolnya di sini? Jadi di sini A yang di depan ini itu dia sama dengan 0, sedangkan A kurang 1 ini juga sama dengan 0. Jadi setiap ada variabel, walaupun dia sendiri seperti ini, dia itu sama dengan 0. Maka di sini yang pertama adalah sin x-nya sama dengan 0, atau min 2 kali sin x kurang 3 sama dengan 0. Ini kalau kita sederhanakan menjadi min 3-nya dulu kita pindah, karena dia dikurang, jadi pindah jadi plus 3. Terus kalau di sini dia dikali, pindah ruas menjadi bagi. Jadi di sini kita peroleh min 3/2. Nah, sedangkan nilai sin itu sama seperti tan, dia minimalnya min 1, sedangkan maksimalnya itu positif 1. Sehingga untuk yang ini itu bukan bentuk sin yang kita cari. Jadi yang kita pakai itu hanya sin x sama dengan 0. Nah, sin x sama dengan 0 ini kita bikin persamaannya, berarti sin x sama dengan sin berapa yang nilainya 0, yaitu 0 derajat. Nah, maka nilai rumus yang pertama, ini ada 2. Rumus yang pertama, x-nya sama dengan alfa, alfanya 0 derajat ditambah k kali 360 derajat. Maka kita masukkan nilai k-nya 0, maka akan memenuhi nilainya yaitu 0 derajat. Kalau k-nya sama dengan 1, karena dia 0 derajat, seharusnya ini bisa sama dengan k kali 360 derajat. Lupa saya. Jadi ini k sama dengan 1, maka x-nya sama dengan 1 kali 360, itu 360. Karena ada tanda
sama dengan garis bawah seperti ini, maka dua buah nilai X ini dia memenuhi. Sedangkan K sama dengan 2 itu tidak akan memenuhi karena sudah lebih daripada 360. K2 itu 2 kali 360 itu 720. Nah, rumus yang kedua yaitu X sama dengan 180 dikurang alfa. Alfanya 0 derajat. Ditambah K dikali 360. Maka nilai K-nya, nilai X-nya sama dengan 180 ditambah K dikali 360 derajat. Kita substitusikan nilai K-nya 0. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 180 karena 0 dikali 360 itu 0 ya. Kembali kalau K sama dengan 0 langsung tulis alfanya aja. Terus K sama dengan 1. K sama dengan 1 dia tidak akan memenuhi karena sudah lebih daripada 360. Berarti ini berapa nih? 540 derajat. 1 kali 360 itu 360. 360 ditambah 180 itu 540 dan dia tidak memenuhi. Sehingga HP-nya itu sama dengan 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Ada 3 buah. Nah, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.